Saya akan membagikan sebuah fenomena terselubung yang selalu beredar di dunia romansa namun tidak disadari oleh kebanyakan pria. Sebuah fenomena yang pasti pernah dialami oleh setiap pria. Saya pernah mengalaminya, dan saya yakin Anda pun pernah mengalaminya. Karena itu simak video ini baik-baik demi kebaikan diri Anda sendiri. Ini adalah penyakit stadium lanjutan dari ngaret. Ketika mendapat sindrom ini, seorang pria akan menganggap bahwa sosok wanita yang baru dikenalnya beberapa waktu saja, mungkin beberapa hari atau minggu, sebagai belahan jiwanya. Sebagai satu-satunya wanita yang dapat melengkapi dan memberinya kebahagiaan sejati dalam hidup. Belahan hati, tulang rusuk, atau puzzle yang hilang dan segala macam ungkapan puitis lainnya. Parahnya lagi, banyak pria mengalami sindrom ini pada wanita yang bahkan belum dikenalnya. Mungkin mereka memang berada dalam lingkungan yang sama, dalam kelas yang sama di kampus, di gedung kantor yang sama, atau di tempat ibadah yang sama, tapi si pria hanya bisa melihat si wanita dari sudut ruangan saja dan mendesah lirih, "She is the one." Anggukan kepala Anda 3 kali kalau Anda pernah atau sedang terjangkit penyakit tersebut. Dan ambil nafas yang dalam untuk mempersiapkan diri Anda untuk kenyataan berikutnya. Apakah hal tersebut terdengar aneh dan mengada-ngada? Mungkin Anda pernah bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita, entah di toko buku, di kampus, lewat Facebook, atau dikenalkan oleh seorang teman, dan Anda melihat dia begitu sempurna untuk Anda. Setelah pertemuan, telepon atau chatting pertama, Anda bercerita kepada teman Anda, "Gue jatuh cinta nih. Tuh cewek kayaknya beneran belahan jiwa GW." Atau, "Gue suka banget sama dia, cocok banget sama gue kalau lagi ngobrol tuh bisa klop banget." Dan banyak cerita lainnya yang menunjukkan betapa cocok Anda dengannya. Dan Anda membayangkan indahnya ketika Anda berpacaran dengannya, menghabiskan waktu bersama dengannya, atau ketika dia dengan gaun putih berjalan perlahan di atas karpet merah menuju Anda yang tengah menunggunya dengan senyum bahagia untuk mengucapkan janji pernikahan. Atau dengan imajinasi yang lebih lebay lagi, Anda bahkan membayangkan ketika Anda berdua berbulan madu, menjaga anak, dan menjadi tua bersama happily ever after. Hey, wake up! Bangun dari tempat duduk Anda, dan push up sampai Anda merasa bodoh sendiri atas kesalahan Anda tersebut. Setelah itu, Anda dapat melanjutkan menonton video ini. Sobat, Anda tidak mengenalnya sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengetahui dia adalah wanita yang tercipta untuk Anda? Mungkin Anda akan menyanggah saya dengan menceritakan secara panjang lebar bukti-bukti kecocokan Anda dengan dirinya. Tapi saya beritahu pada Anda, kecocokan yang Anda pikir tersebut hanyalah ilusi belaka. Apa yang sebenarnya terjadi adalah Anda berusaha mencocok-cocokkan diri Anda dengan dirinya. Anda menjadi seseorang yang sangat sensitif terhadap kesamaan antara Anda dan si dia. Akibatnya, Anda jadi mengambil bukti kesamaan tapi mengeliminasi ketidaksamaan. Karena Anda membutuhkan alasan untuk membenarkan sindrom she is the one yang sedang Anda rasakan. Contohnya, dia sering berkata, "gitu," atau "anyai," "fliwai," "busway," di setiap akhir kalimatnya, dan Anda pun memiliki kebiasaan itu. Secara tidak sadar, Anda langsung menganggap itu kecocokan. Mungkin warna favoritnya sama dengan Anda, menyukai makanan yang sama dengan Anda, menyukai tipe musik yang sama dengan Anda, mempunyai orang tua yang sama dengan Anda. Ops. Maksudnya orang tua Anda dan dia berasal dari daerah yang sama. Atau mungkin sepupu Anda dan sepupunya bersekolah di tempat yang sama, dan banyak lagi yang Anda bisa cari dengan otak kreatif Anda. Masalahnya, Anda tidak menyadari bahwa otak Anda telah mentolerir semua ketidakcocokan di antara Anda berdua, menjadikan hal-hal tersebut sesuatu yang tidak penting. Akibatnya, yang Anda rasakan hanyalah kecocokan saja. Saya tidak sedang membual, hal ini sangat normal terjadi pada diri setiap orang. Dan hasilnya sudah jelas, boom! She is so perfect to be yours. She is the one. Di detik Anda mengucapkan mantra itu, she is the one, maka sejak itu pula segala hal yang dia lakukan menjadi hal yang sangat benar, sangat lucu, sangat menawan, sangat mandiri di mata Anda. Sedangkan ketika dia melakukan hal-hal yang menurut Anda mungkin kurang baik, kurang benar, atau tidak menawan, hal tersebut langsung Anda lawan dengan kata-kata, "Dia kan manusia juga, pasti ada salahnya." Atau, "Ah, gak apa-apalah kalau cewek sedikit menuntut." Dan banyak lagi alasan lainnya. Setelah Anda mengenalnya lebih jauh dan akhirnya sadar ternyata banyak kekurangan di berbagai aspek dalam dirinya, maka yang muncul di pikiran Anda adalah,
Gue harus jadian sama dia supaya nantinya gue bisa menghibur kalau dia lagi sedih, bantuin dia kalau lagi ada masalah dan temenin dia kalau dia lagi sendiri. Dan tentu saja sangat banyak kata-kata lainnya di otak Anda yang membuat Anda semakin tersesat lebih jauh. Coba Anda bayangkan lagi kisah kehidupan romansa Anda yang lalu-lalu atau yang sedang Anda jalani sekarang. Apakah perasaan Anda itu wajar? Apakah selama ini Anda telah bersikap lebay? Apakah dia memang sesempurna yang Anda bayangkan? Ataukah penyebab kenapa Anda sepertinya tidak pernah menemukan kebahagiaan romansa hanyalah satu hal sederhana yang disebut dengan She is the One Syndrome? Jawab dengan jujur dari hati Anda sendiri. Saya menulis pembahasan tentang She is the One Syndrome, karena sindrom ini sangat menyeramkan. Biasanya si penderita bahkan tidak menyadari ketika sudah terjangkit penyakit ini, dan tidak dapat sembuh sendiri tanpa adanya kesadaran. Kesadaran atas apa yang terjadi pada pikiran dan emosi Anda. Kesadaran bahwa Anda telah melakukan kesalahan tanpa kesadaran.